Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih sempat berkumpul di sekolah kita yang tercinta dalam rangka bagaimana mengembangkan program komunitas belajar sekolah di SD Impres Jeni Mandingi. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Dialah Nabi yang membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman kepintaran sampai sekarang ini. Jadi baik, langsung saja. Mungkin kita berawal dari foto yang ada di atas, bahwasanya inilah mungkin struktur organisasi yang ada di sekolah SD Impres Jeni Mandingi. Jadi untuk penetapan nama Kombel, nama komunitas belajar di sekolah kita, kita sudah sepakati mungkin melalui virtual di media WA Group, bahwasanya kita sepakati namanya Jelita. Nah, apa itu Jelita? Mungkin Delawa sudah Pak Syarifudin sudah membahasakan di grup bahwasanya Jeni Mandingi berliterasi. Nah, saya bersependapat bahwasanya Jelita ini memiliki banyak makna. Jadi yang pertama itu seperti yang kita sepakati, yaitu Jeni Mandingi berliterasi. Jadi bagaimana suatu nama itu ibarat doa. Jadi kita mengupayakan bagaimana kita berdoa supaya bagaimana tingkat literasi di sekolah kita bisa bertambah. Nama yang kedua berarti Jelita mungkin sudah lumrah yang kita dengar, bahwasanya kalau Jelita itu kayak nampak cantik, elok dilihat. Jadi bisa dibahasakan bahwasanya di Jeni Mandingi itu ya guru-gurunya cantik-cantik semua. Ganteng-ganteng juga bisa. Karena elok tidak berarti bahwasanya dia cantik saja, jadi mungkin dia laki-laki tetapi bagus kelihatannya. Yang ketiga mungkin Jelita itu bisa diartikan pada dimensi di profil pelajar Pancasila ada yang namanya bernalar kritis. Jadi saya pikir-pikir jeli itu kayak dia berpikir, jadi dia teliti lah. Bisa diartikan bahwasanya dia bernalar kritis, selalu berpikiran bahwasanya kemasan namun turut nabaji. Jadi ada tiga arti yang saya dapat yang kita sepakati di grup, bahwasanya Jelita itu ada tiga maknanya. Tetapi di kesempatan kali ini mungkin saya tulis di sampingnya ada SK, ada launching dan struktur organisasinya. SK mungkin belum kita buat, dan launchingnya juga bisa kayaknya kita sepakati bersama kapan dan bagaimana caranya. Dan struktur organisasinya ada ketua, penanggung jawab dan sebagainya, bendahara. Mungkin kita bisa renungkan bersama. Terus yang ketiga, saya punya semacam judul di sini, Gemakan Praktek P5 Rasa Es Krim. Di mana ada tiga kata-kata di atas memiliki arti kepanjangan dan makna yang insya Allah bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, gemakan. Gerakan membaca di perpustakaan. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, bahwasanya perpustakaan sekarang sudah direnovasi dan kita memiliki aset di sekolah ini yang perpustakaan yang mungkin kemarin-kemarin jarang kita manfaatkan. Jadi mungkin kita bisa remukan bersama bahwasanya nanti di program, salah satu program ini kita masukkan di KBS, di Kombel sekolah kita, Gemakan, gerakan membaca di perpustakaan, di mana kita kan ada 6 kelas, ada 6 rombel. Bisa tiap harinya satu kelas, satu guru. Jadi satu kelas satu hari. Jadi siapapun yang bertugas mendapatkan jadwal itu hari, dia yang bertanggung jawab membersihkan keamanannya, dan yang paling penting dia mengaktifkan perpustakaan tersebut. Paling tidak kita bisa membuat semacam pertandingan perlombaan kayak membaca di dalamnya, atau bagaimana anak peserta didik kita bisa tenangkan diri di dalam perpustakaan dengan kegiatan yang positif.
Jadi latar belakang saya mengambil hal tersebut, saya sudah tadi sampaikan bahwasanya sudah tahap renovasi. Jadi mungkin kedepannya setelah renovasi selesai kita maksimalkan kegiatan yang akan bisa kita lakukan di perpustakaan. Jadi tujuannya yang kita bisa capai nanti kita memanfaatkan aset yang kita miliki. Kita memiliki perpustakaan yang akhir-akhir ini memang jarang kita manfaatkan, padahal kita punya. Yang kedua, merawat dan menjaga aset tersebut. Yang ketiga, tujuannya mungkin menjadi rutinitas kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi berawal dari tiap kelas hingga kebiasaan tiap individu peserta didik mengunjungi perpustakaan. Jadi mungkin awalnya kita terjadwal satu kelas satu hari. Kalau misalnya ada peserta didik yang kosong, bisa menyempatkan diri ke perpustakaan. Capaian yang ingin diharapkan, perubahan karakter peserta didik ke arah yang lebih baik. Ya mungkin biasanya kalau jam kosong peserta didik biasanya main kelereng, main wayang dan sebagainya, bisa dimanfaatkan mungkin masuk di perpustakaan. Merubah kebiasaan peserta didik jam kosong. Yang ketiga, meningkatkan minat baca peserta didik. Dan yang terakhir yang paling penting adalah meningkatkan kualitas literasi sekolah. Struktur program dan mitra dalam PBS. Nah, ini strukturnya nanti mungkin pada saat satu program bisa kita buatkan lagi semacam kayak SK bahwasanya penanggung jawab di program Gemakan tersebut siapa mungkin ketuanya, penanggung jawabnya. Dan yang paling penting, setiap guru pasti semua ikut serta. Ada juga dokumentasi dan publikasi bahwasanya setiap kegiatan bisa kita dokumentasikan dan bisa kita masukkan di website sekolah. Kapasitas yang kita miliki ada aset manusia, aset fisik, aset finansial. Aset manusia kita semua, aset fisik, ruang perpustakaan dan buku-buku. Aset finansial mungkin bantuan dana bos atau talangan dari kita semua. Rencana evaluasi, langkah awal yang paling penting adalah memulai. Jadi yang paling sulit mungkin adalah memulai. Kapan kita sudah mulai berjalan, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita menunggu aksi nyata dari teman-teman bahwasanya kalau sudah ada kita sudah membuat jadwalnya masing-masing, kita bisa masing-masing bertanggung jawab pada hari itu. Dan yang paling penting, setiap kegiatan harus kita refleksikan supaya ada bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut agar menjadi lebih baik ke depannya. Nah, setiap program, setiap rencana kita pasti menemui tantangan di dalamnya. Yang pertama, sangat susah untuk memulai suatu kebaikan. Jadi yang paling susah mungkin memulai, karena kita tidak perlu bagaimana kita sudah paham semua akan kondisi sekolah kita, apa adanya juga kesibukan mungkin tiap masing-masing. Jadi itu yang sangat susah. Yang kedua, pikiran yang negatif. Mungkin ada yang berpikiran apa tuh ini pun akan terusnya dan diparik. Yang ketiga, mungkin ini yang paling penting, pemegang kunci perpustakaan. Jadi sempat narapi di jadwal kelas 6, nah guru nanti kelas 1 lari kunci nampatin dapat tugas sekolah, kan itu salah satu tantangan. Jadi mungkin kedepannya bisa mungkin dibuatkan gembok baru, bisa disimpan di penanggung jawab memegang satu kunci dan disimpan di kantor. Pembenahan mungkin ya perlu juga kalau sudah direnovasi mempercantik. Nah, itu untuk Gemakan. Yang kedua, praktek P5. Jadi kita juga sudah paham, kita sudah tidak asing lagi P5 di sekolah kita. Mungkin masih ada 2 kelas yang ke-13, tetapi misalnya tahun depan juga sudah memasuki IKM. Ada gambar yang beriman dan bertakwa, gotong royong, kreatif, kritis, berkebinekaan global, mandiri. Di latar belakangnya saya kira memasuki era P5 yang lagi viralnya. Jadi ada juga pembelajaran yang berdiferensiasi bahkan sampai aksi nyata dan sertifikat PMM yang sekarang yang lagi viral. Maka dari itu saya belajar berbagi di sini untuk praktek P5 pembelajaran PJOK yang dapat berkolaborasi dengan rekan guru. Jadi tema nanti yang akan saya berikan adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik memodifikasi peralatan olahraga. Jadi dimensi yang tercipta pada pembelajaran ini yaitu kreatif dan gotong royong. Jadi subelemennya kalau kreatif dia menghasilkan gagasan dan menghasilkan karya. Jadi kalau gotong royong pasti ada rasa pedulinya dan kolaborasi bersama teman. Jadi tujuannya memahami dan melakukan prosedur tata cara pembuatan peralatan olahraga. Jadi nanti saya akan melakukan praktek P5 dengan membuat modifikasi alat
alat peralatan olahraga dari bahan-bahan yang bekas. Jadi apa yang diharapkan, ada produk hasil belajar siswa dapat berguna untuk masa depannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa produk hasil belajar siswa itu berbeda dengan hasil belajar, di mana hasil belajar itu yang kita dapatkan setelah memang pembelajaran itu selesai. Nah, produk hasil belajar itu yang bisa kita gunakan untuk masa depan. Jadi misalnya kita membuat siswa itu bisa bekerja sama dengan baik dengan temannya, itu salah satu adalah produk hasil belajar siswa. Itu bisa bermanfaat untuk masa depannya. Struktur program dan mitra KBS nanti juga saya akan buatkan SK-nya, dan pendidik dan tenaga pendidik sebagai fasilitator, siswa sebagai subjek pembelajaran. Jadi apapun yang akan kita lakukan di sekolah, semuanya subjeknya pasti kepada siswa, pembelajaran kepada murid intinya. Jadi kapasitas yang dimiliki ada aset manusia, aset fisik, finansial, agama, aset lingkungan, dan aset alam. Rencana evaluasinya yang pertama peluncuran proyek, memberikan pertanyaan awal sebagai pengajaran proyek, memfasilitasi murid untuk berpikir. Jadi peluncuran proyek ini kita berbuat bagaimana peserta didik itu berpikir dan bertanya lebih lanjut tentang apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, pengumpulan informasi. Kita fasilitasi peserta didik bagaimana caranya belajar. Yang ketiga, pengembangan dan umpan balik. Nah, di sini kita membimbing murid. Jadi pada saat kelima itu kita bimbing peserta didik itu untuk melakukan apa yang akan dia lakukan. Yang ketiga, presentasi. Nah, ini pada saat setelah selesai semua yang dilakukan peserta didik, kita melihat hasil presentasi karyanya. Dia membuat apa, bagaimana caranya membuat, dan dia mendapatkan bahan tersebut dari mana. Nah, tantangan yang saya dapatkan, saya berpikir bahwa adanya peserta didik yang mungkin memonopoli pelajaran. Bahwasanya biasa ada yang peserta didik yang terlalu sok pintar dan biasa agak remeh temannya. Jadi biasanya dia terus yang kerja, tidak mempersilahkan kepada temannya. Yang kedua, kurangnya peralatan yang tersedia. Mungkin kalau bahan bekasnya kayak pipa tidak tersedia, ada mungkin sedikit bantuan dari kepala sekolah atau rekan-rekan guru. Cepat ada di rumahnya pipa yang tidak terpakai atau muncul nih. Waktu yang diberikan tidak mencukupi. Kalau saya kasih waktu misalnya 3 JP, saya ragu atau bagaimana kalau tidak sempat diselesaikan oleh peserta didik. Jadi hasil belajarnya tidak sesuai dengan harapan. Misalnya dia membuat peralatan tidak selesai. Nah, yang terakhir adalah rasa es krim. Jadi Rabu Sehat Senam Kreasi Bersama. Ini sudah tidak asing lagi karena ini salah satu program pemerintah yang rutin kita lakukan jika ada instruktur dan speaker yang tersedia. Tetapi kalau aset yang kita miliki tidak ada, itu yang biasa terjadi kendala. Jadi latar belakangnya saya mau patenkan program ini. Yang pertama mungkin latar belakangnya salah satu program yang bisa kita lakukan terkait dengan olahraga dan kesehatan adalah Hari Rabu Sehat. Instansi masing-masing. Tapi terkadang program itu terlewatkan begitu saja, entah instrukturnya atau speakernya yang tidak ada. Jadi tujuannya, karena speaker yang biasa kita pakai kan mungkin speaker SMP, tetapi yang dicolok-colok itu yang biasa tidak berfungsi. Ada juga guys speaker tetapi speaker orang tua siswa. Terus tujuannya melaksanakan program pemerintah dengan rutin. Yang kedua, menjaga badan dan membuat tubuh jadi lebih sehat. Dan yang ketiga, memberikan tanggung jawab ke peserta didik. Jadi mungkin awal-awal kembalinya kita rutinkan ini program Rabu Sehat, bisa mungkin saya sebagai guru PJOK atau dibantu dengan rekan-rekan guru yang bisa mengawali menjadi instruktur. Insya Allah kedepannya sudah bisa kita lepaskan peserta didik yang menjadi instruktur. Jadi tidak menutup kemungkinan kita semua misalnya datang tepat waktu 7.30, tetapi peserta didik biasanya cepat melakukan senam kreasi, tetapi harus fasilitasnya sudah ada, karena biasa peserta didik juga kaku karena bagaimana caranya dia mau melakukan kalau fasilitasnya yang tidak ada. Maksudnya yang mudah-mudahan belum senang ya. Yang saya mau programkan mungkin 2 bulan ini. Siapa yang diharapkan? Peserta didik dapat menghafalkan satu gerakan senam kreasi dalam 2 bulan. Jadi setiap 2 bulan hanya ada satu gerakan, satu senam saja yang mungkin bisa dihafalkan oleh peserta didik dalam 2 bulan tersebut. Nah, 2 bulan selanjutnya bisa kita ganti. 2 bulan selanjutnya bulan ini menghafal tas tahu sere senam bisa sering. Karena peserta didik akan hafal dengan kebiasaan-kebiasaan yang akan dia lakukan. Jadi pun anak hafal asal misalnya kita ganti lagi senam yang berikutnya. Yang kedua, rutinitas program berjalan dengan lancar.
peserta didik menjalankan program tanpa suruhan dari pendidik atau pendidik. Jadi ini juga bisa menjadi hasil produk belajar siswa bahwasanya mana tidak disuruh anak-anak kulemi agio kale-kale secara mandiri. Ya, strukturnya nanti bisa kita buatkan semacam mitra dengan kombil yang kita lakukan bersama. Siapa penanggung jawab dan pesertanya, ada bagian dokumentasi dan sebagainya. Kapasitas yang dimiliki, aset manusia, aset fisik, aset politik. Nah, itu politik pasti kegiatan ini sangat didukung oleh pemerintah karena salah satu juga program oleh pemerintah. Rencana evaluasinya kita lakukan tiap hari Rabu oleh seluruh warga sekolah. Jadi harus speakernya mungkin tersedia dan peserta didik yang sudah mahir kita jadikan instruktur. Kalau belum mahir bisa rekan guru atau guru olahraga yang menjadi instruktur. Tantangannya di sini peserta didik belum hafal gerakan. Nah, ini memang tantangan kalau di awal-awal, tapi saya yakin kalau rutin dengan senam yang sama kita lakukan itu akan hafal dengan sendirinya. Yang kedua, apabila cuaca kurang mendukung, ini juga mungkin termasuk tantangan buat saya karena kita tidak memiliki ruang olahraga. Nah, apabila pada hari Rabu pagi terjadi hujan rintik-rintik ataupun hujan deras, otomatis ini bukan lagi tantangan tetapi kendala memang di yang Ada ruangan. Yang ketiga, pengadaan speaker untuk pribadi untuk SD. Nah, di sini apa yang saya sampaikan tadi bahwasanya speaker yang biasa kita pakai adalah speakernya SMP dan itu pun bukan Bluetooth yang pakai colokan-colokan. Mungkin bisa kita remukan bersama bagaimana pengadaan speaker untuk di SD. Terus yang keempat adalah handphone yang dapat dipakai karena biasanya kalau speaker kita pakai sambungan dari handphone. Kalau memang tidak ada jaringan, biasanya kita sudah memang download untuk sambungan ke speaker. Nah, cukup mungkin sekian. Jadi suatu pemahaman atau pengetahuan yang kita miliki tidak akan gunanya jika hanya dipendam sendiri. Lakukan aksi nyata agar apa yang kita pahami dapat tertular ke orang lain. Terima kasih. Semoga apa yang kita niatkan bersama dapat terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik pula. Mungkin cukup sekian. Mungkin ada masukan kepada program-program yang berkaitan dengan komunitas belajar sekolah kita bisa kita remukan bersama. Di sini ada dua penanggung jawabnya. Ada pengawas, ada juga perwil. Jadi kalau ketua kita mungkin patenkan saja ke sekolah dari ketua untuk komunitas. Ketua, Sekretaris, kira-kira siapa? Ini udah dengan nama Bendahara kita patenkan saja bendahara sekolah. Ya. Bendahara. Bisa aja orang lain tapi Tidak, maksudku orang ketuanya. Bagaimana kalau kita mau jadi ketua? tapi posisinya kepala sekolah bagaimana? Penanggung jawab. Pengawas? Penanggung jawab mana Pak Kepsek? Tapi jadi dulu ya no. Oh iya. Jadi harus di situ di Rutin itu setiap bulannya setiap minggu berjalan. Setiap minggu harus rutin memang. Mulai minggu ini. Ya sepakat ke semua udah pakai kalau Ya, hari Rabu kan ya. Tetapi yang saya mau tanyakan mungkin kira-kira bagaimana kalau ke siswa? Karena siswa kan satu kelas yang berolahraga itu hari. Dia bawa baju olahraga. Berarti kita suruh peserta didik kita bawa baju ganti pada hari Rabu. Sudah disampaikan ke hari Jumat tuh sudah. Iya, sudah lagi disampaikan ke hari Jumat. Mungkin ini ya filmnya itu mungkin toh anuna videonya mungkin kita bisa kirim ke grup baru yang grup sampaikan ke grupnya sendiri ke kelas toh Ya, bisa. Mungkin kita bisa tentukan dulu apa yang senam kira-kira yang Ya paling senang gampang. yang budaya Rom. Pertama kan yang budaya no. Apa kan jauh ini? Ada pemanasan dulu toh. Ya, apalagi tuh Itu bulan kita saya tidak tahu itu namanya itu. dari kepala. Yang serong ke kiri. Iya. Ya jangan begitu. Ke kiri. Ah, itu mau dulu. Ke kiri, ke kanan. Jadi setidaknya ada satu senam yang bisa dihafalkan oleh peserta didik dalam 2 Ya. bulan, baru diganti lagi kalau sudah dihafal. Ya. Kalau sudah di situ ya, baru kita pindah. Tetapi speakernya bagaimana kira-kira nih speakernya? Pernah. Ya, saya dengar tadi ini bendahara sudah mengusahakan, sudah mengusulkan toh tentang pengadaan speaker. Iya. Ya, kamu tahu belum pacaran tahu. Tapi Ya. kalau mau insyaallah ingat ke mama, ada di speaker di rumah dulu bisa dipakai. Nah, hari Rabu bawa. Alhamdulillah, ya. Hari Rabu. Ada kamu kegiatan hari Rabu? Ini kegiatan hari Rabu. Oh, biarkan. Ada yang
anu kau. Ada tuh yang anu yang di PKG semuanya. dulu semua guru. Yang apa itu, Pak? Itu yang saya tanyakan ke kepala sekolah, apa hari Rabu diliburkan atau tidak? Itu. Iya. Tetapi ini katanya kepala sekolah belum ada edarannya. Sempat Semua guru. ada kegiatan kayak KKG di PKG. Semua guru. Semua guru. Oke, baik, kalau memang sudah tidak ada masukan atau sarannya, kita tutup saja pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita niatkan menghasilkan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.